Salah satu istilah psikologis populer hari ini adalah tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, atau singkatnya bisa dimengerti sebagai munculnya rasa sakit, traumatik, psikis maupun fisik yang disebabkan trauma masa lalu. Apa yang menarik dari PTSD adalah orang yang mengalaminya tidak selalu pernah mengalami rasa sakit atau peristiwa traumatik di masa lampau, melainkan hanya belajar mengalaminya karena kebiasaannya terjadi. Sebut saja orang yang merasa takut dengan segala yang berhubungan dengan kendaraan motor. Saat ditanya, dia mengatakan bahwa tidak pernah bersentuhan langsung dengan motor sama sekali. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata rasa takutnya bukan karena dia pernah mengalami insiden langsung dengan motor di masa lampau, melainkan sering menyaksikan insiden atau kecelakaan motor yang sebagian peristiwa tersebut merenggut nyawa pengendaranya. Dari sini, kita bisa belajar hal menarik sekaligus aneh. Sebab pandangan psikologi umum tentang trauma yang bersifat subjektif, eksklusif, dan tertutup justru sebaliknya bersifat objektif, terbuka, dan bisa dimengerti bersama-sama. Dari sini pula kita akan belajar bagaimana Freud mengubah cara pandangnya tentang trauma dari psikologi ke psikoanalisis. Standar perawatan kasus PTSD membutuhkan perawatan dalam bentuk psikoterapi dan pengobatan. Jika kasusnya tidak terlalu parah, salah satu model perawatan terkadang sudah dianggap cukup. Metode pengobatan layaknya sakit pada umumnya memerlukan obat-obat tertentu yang membantu pasien untuk merasa lebih baik jikalau rasa traumanya punya relasi dengan rasa sakit langsung pada bagian tubuh tertentu, atau juga obat-obat yang mampu menurunkan stres seperti antidepresan dan sejenisnya. Sedangkan psikoterapi atau terkadang disebut terapi bicara mempunyai banyak metode perawatan secara psikologis yang diharapkan mampu membantu pasien menemukan persoalan emosional yang sesungguhnya dan mampu meredakannya ke sisi yang lebih baik dengan mengubah cara mereka berpikir dan bertindak. Perawatan psikoterapi juga tidak hanya pada pasiennya, melainkan juga ke keluarga dan lingkungan sekitarnya agar menjadi bagian yang membantunya untuk sembuh. Berdasarkan standar perawatan atau pengobatan kasus trauma seperti yang sudah dipaparkan, bekas dari trauma masa lampau yang kembali lagi menjadi trauma diterjemahkan sebagai objek dari luar atau alien yang mengganggu dan bahkan merusak manusia dari dalam, yang secara serius harus dikeluarkan dan dimusnahkan, atau bahasa halusnya dibersihkan di dalam pengertian medis. Meskipun nampak seperti penyakit biologis pada umumnya, apa yang membedakan rasa trauma adalah objek dari trauma itu sendiri tidak benar-benar di luar dan bisa diamati bersama di dalam lab, melainkan berasal dari subjek atau pasiennya. Contohnya, saat subjek menyebut dia mempunyai trauma dengan motor. Tentu kita tidak bisa menganalisis objek motor di luar sana secara teknis, ekonomis, ataupun berdasarkan dimensi fisika pun kimianya. Objek motor menjadi eksklusif hanya milik dan dari sosok subjek, sehingga analisis tentang objek trauma berasal langsung dari referensi subjek tentangnya. Inilah mengapa objek trauma disebut alien secara paradoksikal, sebab meskipun segala deskripsi penjelasannya berasal dari dalam subjek, namun objek tersebut terasa asing, tidak selaras, dan justru mengganggu alur kehidupan subjek. Ingat frase healing populer hari-hari ini, berdamai dengan diri sendiri. Tujuan utama psikologi modern berkorelasi langsung dengan frase tersebut, yaitu untuk membantu subjek menemukan atau juga membentuk narasi positif tentang dirinya. Sebab dengan begitu, sosok subjek bisa menghapuskan atau menghilangkan dimensi horor dan traumatis, serta tidak lagi sibuk bertarung atau berkonflik dengan diri sendiri. Puncaknya bisa menerima dirinya apa adanya dan fokus untuk menjadi yang lebih baik. Lantas, bagaimana dari sisi psikoanalisis? Pada awalnya, Freud juga berpikir demikian, bahwa trauma berasal dari luar dan mencoba mengganggu stabilitas kehidupan mental manusia. Misalnya pada contoh-contoh berat seperti kasus pemerkosaan atau pembunuhan yang korbannya masih selamat. Trauma menjadi semacam alien yang merusak dan memberikan teror yang terus menghantui kehidupan manusia. Persoalan pada pembacaan seperti ini adalah bagaimana menaruh sesuatu yang alien dan asing tersebut ke dalam bingkai pemaknaan subjek terhadap kehidupannya. Jawaban umumnya, karena peristiwa traumatik tersebut berhubungan langsung dengan rasa sakit atau ketakutan yang sebelumnya pernah dialami sang subjek. Dengan pendasaran yang sama, Freud pada analisisnya selanjutnya justru menyebut jika
rasa sakit dan ketakutan tersebut terasa bisa dimengerti dan terasa nyata, maka cara kerja trauma tidak pernah sebatas bayang-bayang yang menghantui subjek, melainkan menjadi bagian dari yang membentuk rantai pemaknaan. Artinya bagi Freud, apa yang membuat trauma itu traumatik bukan karena berasal dari luar, asing ataupun seperti alien, melainkan karena subjek membentuknya atau juga membangkitkannya untuk memahami sesuatu peristiwa tertentu. Contoh dari analisis Freud berasal dari pasiennya yang disebut Wolfman. Saat kecil, sosok Wolfman pernah melihat seseorang laki-laki melakukan penetrasi ke seorang perempuan dari belakang. Selama waktu masih kecil, sampai beranjak dewasa, tidak ada masalah sama sekali dengan apa yang telah dia saksikan tersebut. Namun pengalaman tidak sengaja itu berubah menjadi semacam trauma saat dia mengangkatnya kembali untuk memahami pertanyaan dari mana seorang anak berasal, termasuk bagaimana teori seksualitas bekerja. Pada momen ini, kejadian yang sebelumnya bersifat tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya menjadi suatu trauma karena kejadian tersebut memberikan jawaban atas enigma tentang eksistensi dirinya. Sama seperti contoh trauma tentang motor di awal tadi, insiden kendaraan bermotor merupakan hal yang umum terjadi di jalan raya. Bahkan secara statistik merupakan kecelakaan tertinggi dibandingkan mode transportasi lain. Poin dari trauma yang disebabkan karena sering menyaksikan kecelakaan kendaraan bermotor bukan muncul karena kejadian atau objek tersebut mempunyai dimensi traumatis, melainkan justru karena kejadian tersebut sangatlah umum dan jelas sehingga menjadi satu-satunya ruang pemaknaan yang digunakan subjek untuk memahami beberapa pertanyaan atau persoalan tertentu seperti tentang rasa sakit dan kematian. Apa yang membuatnya menjadi traumatis adalah bahwasanya tidak ada pilihan lain yang lebih dekat dan mampu diandalkan untuk menjawab enigma di saat subjek mencoba memaknainya atau menjawab suatu persoalan tertentu. Dari sinilah kita bisa melihat pergeseran posisi trauma dari yang eksternal menjadi yang internal. Konsekuensi dari pergeseran tersebut juga mempunyai korelasi langsung terhadap bagaimana subjek memposisikan dirinya ke depannya. Kontra dengan psikologi yang berupaya untuk menghapuskan trauma, posisi psikoanalisis justru mencoba mengintegrasi trauma tersebut sebagai suatu pertanyaan untuk meruntuhkan pemaknaan dari yang lain besar atau big order sekaligus sebagai kekuatan untuk membangunnya kembali. Sehingga kerja psikoanalisis hampir bersifat dialektikal. Apa yang diruntuhkan kembali dibangun dari hal yang sama, namun dengan pembacaan yang berbeda. Inilah inti dari menerobos fantasi ala psikoanalisis. Kehidupan manusia akan lebih baik bukan dengan menghapus trauma dan bersandar pada nilai positif dari fantasi, melainkan manusia hanya akan berkembang saat mampu menyatukan sisi traumatisnya ke dalam kehidupannya, bukan sebagai hantu yang membayangi dirinya, tetapi sebagai representasi langsung dari posisi dia sebagai subjek yang bertarung dengan dirinya dan dunianya tanpa ada yang menjamin kepastian makna di dalamnya. Saat seseorang sadar pentingnya keselamatan berkendara motor, bukan hanya tentang dirinya, tetapi orang lain, selalu siap dengan persoalan formal, surat-surat izin, termasuk helm, serta senantiasa mengikuti aturan dan tidak lupa merawat kendaraannya. Kesadaran dan tanggung jawab tersebut muncul bukan karena dia membuang traumanya, melainkan dia menghidupinya dengan cara yang lain.